Malam itu, hujan turun deras. Petir sesekali menyambar langit yang kelam, menambah suasana mencekam di jalanan kota yang lengang. Andy, seorang sopir ambulans berpengalaman, baru saja hendak mengistirahatkan tubuhnya setelah menjalani shift panjang ketika ponsel radionya berbunyi. Panggilan darurat, serangan jantung di rumah pasien, alamat Jalan Kantil pinggiran kota. Segera tanggapi. Andy menghela napas dan meraih jaketnya. Sial pas hujan begini, gumamnya. Tak lama seorang perawat bernama Rina masuk ke ambulans, wajahnya masih terlihat lelah. Panggilan lagi, tanyanya. Andy mengangguk. Serangan jantung, Jalan Kantil. Kamu tahu daerah itu? Rina tampak berpikir sejenak, lalu menggeleng. Aku jarang ke sana, tapi kalau nggak salah, itu daerah dekat kuburan tua. Andy hanya mengangkat bahu dan menyalakan mesin ambulans. Mereka pun melaju menembus hujan. Perjalanan ke alamat itu terasa lebih lama dari biasanya. Jalanan sepi, hanya suara hujan yang menghantam kaca depan ambulans. Lampu-lampu jalan berkedip aneh, seolah kehabisan daya. Setelah beberapa menit, GPS menunjukkan mereka telah sampai. Di depan mereka berdiri sebuah rumah tua dengan pagar besi yang berkarat. Cahaya lampu dari dalam rumah tampak redup, nyaris padam. Andy dan Rina saling berpandangan. Ada sesuatu yang terasa janggal. Rumah ini terlihat seperti tak berpenghuni. Yakin ini tempatnya? Bisik Rina. Andy mengecek GPS sekali lagi. Benar, Jalan Kantil. Dengan hati-hati, mereka turun dari ambulans dan berjalan menuju pintu rumah. Andy mengetuk pelan. Tak ada jawaban. Tapi kemudian pintu terbuka sendiri, menimbulkan suara berderit panjang yang menusuk telinga. Di balik pintu, seorang wanita tua berdiri. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan bibirnya gemetar. Ia menatap mereka dengan tatapan kosong. Pak Joko ada di dalam. Suaranya pelan, hampir tak terdengar. Andy menelan ludah. Ada sesuatu yang aneh dari wanita ini. Tapi ia berusaha menepis pikirannya dan melangkah masuk, diikuti Rina. Di ruang tamu yang remang, mereka menemukan seorang pria tua tergeletak di ranjang tua. Napasnya tersengal, wajahnya penuh keringat dingin. Rina segera memeriksa kondisinya. Serangan jantung. Kita harus segera membawanya. Saat mereka mengangkat tubuhnya ke brangkar, Pak Joko tiba-tiba membuka matanya dan menatap Andy dengan penuh ketakutan. Tolong, jangan biarkan aku mati di jalan. Suaranya serak dan lemah. Andy merasakan hawa dingin menjalar di tengkuknya. Ia menoleh ke Rina, yang wajahnya juga berubah tegang. Cepat, kita harus berangkat sekarang, kata Rina. Mereka segera membawa Pak Joko ke dalam ambulans. Saat Andy menyalakan mesin dan menekan klakson, suara sirene meraung. Tapi malam itu, suara sirene terdengar lebih aneh. Bukan sekadar suara peringatan. Ada sesuatu di dalamnya, seperti suara rintihan. Ambulans melaju kencang menuju rumah sakit. Tapi sejak saat itu, perjalanan yang seharusnya normal berubah menjadi mimpi buruk yang tak akan pernah merelakan. Hujan masih mengguyur deras ketika ambulans melaju meninggalkan rumah tua itu. Andy menggenggam setir erat, matanya fokus menembus hujan yang membuat pandangan semakin kabur. Sirene meraung, tapi ada sesuatu yang terasa janggal. Suara sirene itu terdengar lebih dalam, seperti bukan sekadar bunyi mesin, melainkan rintihan. Di kursi belakang, Rina berusaha menstabilkan kondisi Pak Joko. Tangannya sigap memasangkan alat bantu pernapasan, tapi wajahnya masih menyimpan ketegangan. Pak Joko terlihat semakin lemah, tubuhnya mulai dingin. Tolong, suara Pak Joko lirih, nyaris tenggelam oleh suara hujan. Matanya bergerak liar, menatap ke segala arah, seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mereka. Jangan biarkan aku mati di jalan. Aku takut. Rina menoleh ke arah Andy dengan wajah cemas. Kita harus cepat, dia semakin kritis. Andy mengangguk dan menekan pedal gas lebih dalam. Namun semakin lama mereka melaju, semakin aneh perjalanan ini terasa. Jalanan yang seharusnya lurus menuju rumah sakit, kini terasa lebih panjang. Rambu-rambu yang mereka lewati terlihat sama, seolah mereka terus melewati jalan yang sama berulang kali. Bahkan bangunan di pinggir jalan, warung, tiang listrik, pohon besar, semuanya tampak berulang seperti sebuah rekaman yang diputar ulang. Andy melirik GPS di dashboard. Layar menunjukkan peta mereka, tetapi ikon ambulans tidak bergerak. Ia mengerutkan dahi dan memukul layar GPS beberapa kali. Ada apa? Tanya Rina, mulai menyadari kegelisahan Andy. Aku nggak tahu, GPS-nya kayak macet. Kita seperti nggak bergerak. Rina menatap keluar jendela, lalu menelan ludah. Andy, aku ngerasa kita udah lewat sini barusan. Andy menegang. Ia tahu Rina tidak bercanda. Ia juga merasa hal yang sama. Mereka seperti berputar di tempat yang sama, meskipun seharusnya sudah hampir sampai di rumah sakit.
Tiba-tiba, suara dari belakang membuat mereka berdua membeku. Berhenti. Jangan lanjutkan. Andi dan Rina menoleh bersamaan. Pak Joko masih terbaring di berangkar, tapi matanya kini terbuka lebar, penuh ketakutan. Bibirnya bergetar, tangannya mencengkeram kain surprise seolah sedang menahan sesuatu yang tak terlihat. Pak Joko? Rina mencoba mendekat, tapi pria tua itu hanya bisa berbisik dengan suara yang nyaris tak terdengar. Ada sesuatu ikut dengan kita. Rina merasakan tubuhnya merinding. Ia perlahan menoleh ke arah pintu belakang ambulans yang tertutup. Dari kaca kecil di pintu, ia bisa melihat bayangannya sendiri. Tapi ada sesuatu yang tidak benar. Bayangannya tidak mengikuti gerakannya. Darah Rina seketika membeku. Ia ingin berteriak, tapi suara seperti tersangkut di tenggorokannya. Andi, yang masih sibuk mencari jalan keluar dari situasi ini, mendadak merasa udara di dalam ambulans menjadi lebih dingin. Ia menghembuskan napas, dan dari mulutnya keluar uap tipis, seolah ia berada di tempat bersuhu sangat rendah. Saat itulah, dari kaca spion tengah, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan kendali. Di sudut ambulans, tepat di belakang Pak Joko, ada sosok lain. Bayangan hitam itu berdiri diam. Wajahnya tertutup rambut panjang yang basah, dan tubuhnya tampak menggigil. Sosok itu perlahan mengangkat wajahnya, memperlihatkan sepasang mata tak hitam pekat dan mulut yang menganga lebar. Andi berteriak. Dalam kepanikan, ia membanting setir ke kiri, membuat ambulans tergelincir sebentar di jalanan basah. Rina hampir terjatuh ke lantai, sementara Pak Joko mulai merintih kesakitan. "Andi, apa yang kamu lakukan?" teriak Rina. Andi bernapas cepat, tangannya gemetar. Ia menoleh ke spion lagi, tapi sosok itu sudah tidak ada. Namun, suara berbisik lirih masih terdengar di dalam ambulans. "Kalian tidak akan sampai." Ambulans terus melaju. Namun di ujung jalan, sesuatu menanti mereka. Dan mereka belum tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Pasien yang tidak wajar. Andi berusaha mengatur napasnya setelah nyaris kehilangan kendali atas ambulans. Jantungnya berdegup kencang, tangan masih gemetar di atas setir. Ia melirik spion tengah lagi, memastikan apakah sosok menyeramkan tadi masih ada. Kosong. Hanya ada Rina yang kini sedang memeriksa Pak Joko dengan wajah pucat. Hujan terus mengguyur, membasahi jalanan yang terasa tak berujung. "Rina, kamu lihat tadi?" tanya Andi dengan suara bergetar. Rina tak langsung menjawab. Ia hanya menelan ludah, lalu mengangguk pelan. Aku lihat sesuatu di kaca pintu belakang." Andi merasakan bulu kuduknya kembali berdiri. Ia menatap GPS yang masih menunjukkan titik diam. Mereka seperti tidak bergerak, meskipun ia yakin telah mengemudi selama hampir 20 menit. Tiba-tiba, Rina berbisik dengan suara tegang, "Andi, ada yang aneh sama Pak Joko." Andi menoleh sekilas ke belakang. Pak Joko masih terbaring di atas berangkar, tubuhnya tak bergerak. Tapi, ada sesuatu yang salah. Sebelumnya, pria tua itu masih bernapas meski lemah. Tapi sekarang, dadanya tidak lagi naik turun. Andi langsung merasakan ada yang tak beres. "Dia!" Rina perlahan menyentuh leher Pak Joko, mencari denyut nadinya. Tangannya sedikit gemetar saat menyentuh kulit pasien yang terasa semakin dingin. Dia sudah mati," gumam Rina dengan suara tercekat. Andi mengumpat pelan. "Sial! Kita nggak sampai tepat waktu." Rina menundukkan kepala, merasa bersalah. Namun sebelum ia sempat berbicara, sesuatu terjadi. Tubuh Pak Joko bergerak sendiri. Rina membeku. Mata Pak Joko masih tertutup, tapi bibirnya perlahan terbuka mengeluarkan suara erangan pelan. "Aku belum mati." Andi dan Rina langsung menoleh dengan wajah penuh ketakutan. Pak Joko, yang seharusnya sudah tidak bernyawa, kini duduk perlahan di atas berangkar. Gerakannya kaku seperti boneka kayu yang ditarik paksa. Lehernya miring ke satu sisi dan matanya masih tertutup rapat. Tapi bibirnya terus bergerak. "Jangan biarkan aku mati di jalan." Rina menjerit dan mundur sampai punggungnya membentur pintu belakang ambulans. Andi langsung menginjak rem dengan keras, membuat ambulans berhenti mendadak. Pak Joko terhuyung sedikit ke depan, tapi tubuhnya tetap duduk tegak di berangkar, seperti ada sesuatu yang menahannya agar tidak terjatuh. Perlahan, matanya terbuka. Namun mata manusia, mata Pak Joko kini kosong, hanya lubang hitam menganga. Mulutnya melengkung, membentuk senyum aneh memperlihatkan giginya yang sudah menghitam. "Kalian tidak akan sampai, tidak ada yang pernah sampai." Andi tidak bisa menahan teriakannya. Dengan panik, ia meraih kenop pintu depan, berniat keluar dari ambulans. Tapi sebelum tangannya menyentuh gagang, suara keras terdengar dari atas ambulans, seperti sesuatu yang jatuh menimpa atap.
Brak! Ambulans berguncang hebat. Rina semakin menjerit dan menyembunyikan wajahnya di balik lengannya. Andi, yang masih berusaha bertahan di tempatnya, perlahan menatap ke kaca depan. Dari pantulan kaca, ia melihat seseorang sedang duduk di atas ambulans. Bukan manusia. Sosok itu berambut panjang dan basah, tubuhnya kurus dan pucat. Tangannya menekan atap ambulans, kukunya yang panjang mencakar permukaannya dengan suara berdecit menyeramkan. Dan saat sosok itu menundukkan kepala hingga wajahnya bisa terlihat dari kaca depan, Andi merasakan tenggorokannya tercekat. Wajahnya adalah wajah Pak Joko. Tapi matanya hitam pekat dan mulutnya yang ternganga seolah ingin menelan mereka hidup-hidup. Brak! Tiba-tiba lampu dalam ambulans padam dan semuanya tenggelam dalam kegelapan. Jalan yang tidak pernah berakhir. Suasana di dalam ambulans tenggelam dalam kegelapan total. Hanya suara hujan deras dan napas panik yang terdengar. Andi menahan napas, jantungnya berdebar tak karuan. Dari luar, suara cakaran terus terdengar di atap ambulans, seperti kuku panjang yang menyeret perlahan di permukaan logam. Rina menggenggam lengan Andi dengan erat. Andi, aku nggak mau mati di sini, bisiknya ketakutan. Andi menelan ludah dan meraba-raba dashboard mencoba menyalakan kembali lampu interior. Namun saat tangannya menyentuh tombol, sesuatu yang dingin dan basah menyentuh jemarinya. Ia tersentak mundur. Itu bukan tombol. Itu seperti tangan seseorang. Brak! Suara hantaman keras mengguncang ambulans. Tiba-tiba lampu dalam menyala kembali, meski redup dan berkelap-kelip. Andi menoleh ke belakang, memastikan keadaan. Pak Joko masih duduk kaku di brankar, matanya yang hitam pekat menatap kosong ke depan. Namun bibirnya terus bergerak, meski tanpa suara. Dan saat lampu berkedip lagi, tubuh Pak Joko sudah berubah posisi. Sekarang ia berdiri. Andi dan Rina tersentak. Tidak ada suara pergerakan, tidak ada bunyi langkah kaki. Tapi dalam sekejap, tubuh yang seharusnya sudah mati itu kini berdiri di ujung ruang ambulans. Hanya beberapa langkah dari mereka. Kita harus keluar dari sini, bisik Rina. Suaranya bergetar. Brak! Sesuatu menghantam kaca depan ambulans dari luar. Kali ini, Andi melihatnya dengan jelas. Sosok yang tadi di atas ambulans kini menempel di kaca depan. Mukanya sama dengan Pak Joko, tapi kulitnya membusuk dan matanya hanya lubang hitam besar. Mulutnya menyeringai lebar, giginya penuh darah. Lalu ia mulai mengetuk kaca. Tok, tok. Andi hampir kehilangan akal sehatnya. Dengan panik ia menginjak gas dalam-dalam. Ambulans meraung, melaju dengan kecepatan penuh di jalan basah. Tapi ada sesuatu yang aneh. Meskipun sudah menekan gas kencang mungkin, ambulans terasa tetap di tempat yang sama. Pohon-pohon di pinggir jalan, tiang listrik, dan rambu-rambu terlihat tidak berubah. Seperti mereka melaju di jalan yang tak berujung. Rina menangis. Andi, kita muter di tempat, kita nggak bisa keluar dari sini. Andi mulai gemetar. Ini bukan sekadar kesialan biasa. Mereka terjebak dalam sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sementara itu, Pak Joko yang masih berdiri di belakang mulai bergumam lebih keras. Kata-kata yang ia ucapkan semakin jelas. Tidak ada yang pernah sampai. Tidak ada yang pernah sampai. Andi menekan klakson ambulans keras-keras berharap bisa membangunkan dirinya dari mimpi buruk ini. Sirene meraung, menggema di tengah hujan. Namun di sela suara sirene ada sesuatu yang lain. Ada suara tertawa. Bukan tawa manusia, tapi tawa yang terdengar seperti puluhan suara sekaligus, bercampur dengan isakan tangis dan rintihan kesakitan. Dan saat Andi menoleh lagi ke spion tengah, Pak Joko sudah tidak ada. Ambulans tetap melaju, tapi kini hanya ada Andi dan Rina di dalamnya. Atau setidaknya mereka pikir begitu. Brak! Ambulans terguncang hebat. Sesuatu menabrak mereka dari samping. Andi berteriak. Rina berpegangan erat pada jok depan. Ambulans berputar liar di jalan sebelum akhirnya mereka berhenti. Jalanan kini sunyi. Hujan pun perlahan reda. Namun saat Andi membuka mata, sesuatu membuat darahnya membeku. Di depan mereka berdiri rumah yang tadi mereka datangi. Jalan Kantil 12. Mereka kembali ke titik awal. Dan di depan rumah itu, sosok wanita tua berdiri di balik pagar, tersenyum lebar. Kalian akhirnya kembali? Pasiennya masih di dalam, kan? Kebenaran yang terkubur. Hening. Ambulans berhenti tepat di depan rumah tua itu lagi, tempat mereka menjemput Pak Joko. Seolah mereka tidak pernah pergi dari sini. Andi mencengkeram setir erat, tangannya gemetar. Rina di sebelahnya nyaris tak bernapas, wajahnya pucat pasi. Di luar, di balik pagar berkarat, seorang wanita tua berdiri dengan senyum mengerikan.
Matanya menatap lurus ke arah mereka. Kalian akhirnya kembali. Pasiennya masih di dalam kan? Suaranya begitu tenang, tapi di telinga Andi dan Rina, kata-kata itu terasa seperti pisau yang mengiris kulit mereka perlahan. Rina menoleh ke belakang. Ruang pasien kosong. Tidak ada Pak Joko, tidak ada berangkar, dan tidak ada jejak bahwa mereka pernah membawa pasien. Ambulans. Ambulans kosong sejak awal. Andi mulai kehilangan akal sehatnya. Tidak, ini nggak masuk akal. Rina menelan ludah, tangannya mencengkeram lengannya sendiri. Pak Joko, dia tadi ada di sini. Kita lihat dia, kita dengar suaranya kita. Tapi sekarang dia nggak ada, potong Andi. Suaranya bergetar. Wanita tua itu berdiri di sana. Wajahnya kini semakin aneh. Senyumnya terlalu lebar untuk ukuran manusia normal. Matanya semakin hitam. Kalau pasiennya sudah tidak ada, berarti kalian harus menggantikannya. Andi dan Rina membeku. Tiba-tiba ambulans bergetar hebat. Brak! 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 Suara hantaman terdengar dari segala arah. Sesuatu menghantam pintu belakang, atap, dan jendela samping. Seperti banyak tangan yang mencoba masuk ke dalam. Dari kaca spion, Andi melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Puluhan sosok berdiri di sekeliling ambulans. Wajah mereka membusuk, mata mereka hitam kosong. Beberapa masih mengenakan pakaian pasien rumah sakit. Beberapa memiliki selang oksigen yang masih terpasang di hidung, beberapa lagi masih berbalut perban penuh darah. Mereka mengetuk kaca. Dengan senyum mengerikan. Tok, tok, tok! Anjalan! Teriak Rina. Andi tersadar dan langsung menginjak pedal gas dalam-dalam. Ban ambulans berdecit, lalu melaju kencang menembus kegelapan. Wanita tua itu masih berdiri di tempatnya, melambaikan tangan pelan, senyumnya semakin melebar. Dan di kaca belakang ambulans, bayangan Pak Joko terlihat berdiri di tengah jalan, menatap mereka dengan kosong. Di dalam ambulans, suara aneh mulai terdengar. Seperti napas berat. Rina menoleh ke belakang dengan waspada. Ruang pasien masih kosong. Tapi perlahan-lahan, bayangan hitam mulai muncul dari sudut ruangan. Suara rintihan memenuhi udara. Tidak ada yang pernah sampai. Rina menjerit. Andi melihat ke spion tengah dan sesuatu muncul di belakangnya. Sebuah wajahnya sendiri. Tapi lebih pucat, lebih hancur. Matanya hitam dan bibirnya tersenyum menyeringai. Gantian, sekarang giliranmu yang jadi pasien. Brak! Ambulans tergelincir ke kiri, menghantam sesuatu. Semua berubah gelap. Perjalanan terakhir. Gelap. Suara sirena ambulans masih terdengar samar, bercampur dengan suara hujan yang terus mengguyur deras. Tubuh Andi terasa berat, kepalanya berdengung dan napasnya tersengal. Ia membuka mata. Ambulansnya terbalik di tengah jalan. Kaca depan pecah, dashboard ringsek dan darah merembes dari dahinya. Ia mengerang, mencoba meraih sabuk pengaman yang masih mengikat tubuhnya. Dengan susah payah, ia melepaskan diri dan merangkak keluar melalui jendela yang pecah. Di luar, suasana begitu sunyi. Rina? Andi menoleh panik. Rina. Ia melihat tubuh Rina terkapar tak jauh darinya, masih di dalam ambulans yang terbalik. Darah mengalir dari pipisnya. Dengan sisa tenaganya, Andi merangkak mendekati pintu belakang ambulans dan menarik pegangan pintu dengan gemetar. Ia mencoba membukanya. Andi mengumpat. Bertahan, Rin, aku akan menolongmu. Tiba-tiba sesuatu menghantam ambulans dari dalam. Andi terhuyung mundur. Ia bisa melihat kaca jendela belakang yang retak, dan di baliknya ada sesuatu yang bergerak. Bukan Rina. Sosok tinggi dan kurus dengan mata hitam pekat. Wajahnya sudah busuk, tubuhnya penuh luka menganga. Ia menempel di kaca menatap Andi dengan senyum mengerikan. Andi membeku. Tidak ada yang pernah sampai. Suara itu bukan hanya satu. Ia menoleh ke sekelilingnya. Dari balik pepohonan, dari tepi jalan, dari bayangan gelap, mereka mulai muncul. Puluhan pasien yang tak pernah sampai. Mereka bergerak pelan, beberapa merangkak, beberapa berjalan terpincang-pincang. Mata mereka hitam kosong. Beberapa masih memakai pakaian rumah sakit. Beberapa membawa infus yang sudah kering. Semua menuju ke arah Andi dan ambulans. Brak! Ambulans kembali bergetar. Di dalam, Rina mengerang pelan, mulai sadar. Tapi sebelum Andi bisa bereaksi, kaca belakang pecah dan sesuatu menarik Rina ke dalam kegelapan. Rina, Andi berlari, mencoba meraih tubuhnya. Tapi yang tersisa hanya suara jeritan dan kemudian hening. Ia menatap ke dalam ambulans, kosong. Andi terengah, tubuhnya lemas. Ia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Dari kejauhan, sirene ambulans lain terdengar. Lampu merah berkedip-kedip mendekat ke arahnya. Harapan menyala di dadanya. Mereka bisa selamat.
Tapi saat ambulans itu semakin dekat, Andi merasa ada yang janggal. Ia menali ambulans itu ambulans yang ia kendarai tadi. Dan di balik kaca depannya, ada seseorang yang duduk di kursi pengemudi. Andi terdiam, jantungnya nyaris berhenti berdetak. Sosok di dalam ambulans itu adalah dirinya sendiri. Tapi lebih pucat, lebih kosong. Matanya hitam dan senyumnya perlahan melebar. Andi melangkah mundur. Sosok di dalam ambulans itu membuka mulutnya. Tanpa suara, ia mengucapkan sesuatu. Andi bisa memecah geran bibirnya. "Sekarang giliranmu." Ambulans itu menyala sendiri dan melaju ke arah dengan kecepatan tinggi. Pasien yang tak pernah pergi. Gelap. Suara sirene ambulans terdengar sayup-sayup, bercampur dengan dengungan aneh yang menusuk telinga. Andi merasakan tubuhnya melayang di tengah kehampaan. Ia ingin membuka mata, tapi kelopak matanya terasa berat, seolah-olah dunia menahannya untuk tetap dalam kegelapan ini. "Di mana aku?" Kemudian suara-suara itu mulai terdengar lagi. Tidak ada yang pernah sampai. Tidak ada yang pernah sampai. Andi tersentak. Ia terengah. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Matanya terbuka, dan yang ia lihat adalah atap ambulans. Ia masih di dalamnya. Tapi ada yang janggal. Ia sedang berbaring di atas brankar. Tubuhnya terikat dengan sabuk pengaman pasien. Selang infus menempel di tangannya, dan dadanya naik turun dengan berat. Di kursi pengemudi, seseorang sedang duduk. Andi melihat dari sudut matanya. Sosok itu adalah dirinya sendiri. Tapi pucat, mata hitam kosong, senyum menyeringai. Sosok Andi yang lain itu menoleh dan menatap langsung ke arahnya. Andi ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Ambulans mulai melaju, tanpa kendali. Tiba-tiba, Rina terdengar berbisik di telinganya. "Andi, kita harus keluar dari sini sebelum kita menjadi bagian dari mereka." Andi menoleh ke samping. Rina duduk di sebelahnya. Wajahnya penuh luka, matanya berkaca-kaca. Dan di belakang mereka, semua pasien yang tidak pernah sampai kini duduk berjajar. Mereka menatap Andi dan Rina. Tersenyum, bukan tersenyum. Mereka sedang menunggu. Brak! Pintu belakang ambulans terbuka sendiri, menampilkan jalan hitam tak berujung di luar sana. Seolah-olah mereka sedang menuju tempat yang tidak pernah ada. Rina meraih tangan Andi. "Kita harus lompat sekarang juga." Andi menatapnya, ragu. Sosoknya yang lain masih menatapnya dari kaca spion, menggeleng pelan, seolah memperingatkan bahwa tidak ada jalan keluar. Tapi Andi tidak peduli. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, ia melepas sabuk pengamannya dan menarik Rina bersamanya. Mereka melompat. Andi terbatuk. Dadanya terasa nyeri, tubuhnya sakit luar biasa. Saat ia membuka mata, ia melihat langit mendung di atasnya. Bau tanah basah memenuhi hidungnya. Ia terbaring di tengah jalan, tak jauh dari bangkai ambulans yang hancur terbakar. Sirene polisi dan suara orang-orang terdengar di kejauhan. Lampu-lampu merah biru berkedip-kedip. "Hei, ada korban selamat!" Suara seseorang berseru. Andi mencoba berbicara, tapi suaranya serak. Ia hanya bisa menoleh ke samping. Rina ada di sana. Matanya terbuka, tapi tidak ada cahaya di dalamnya. Tubuhnya kaku, tangannya dingin. Rina sudah mati. Andi ingin berteriak, tapi tubuhnya lemas. Seorang petugas medis berlutut di sampingnya. "Bertahanlah, kami akan membawamu ke rumah sakit." Andi memejamkan mata. Ia tidak ingin ke rumah sakit. Ia tidak ingin masuk ke ambulans lagi. Tapi sesuatu di dalam dirinya tahu, semuanya belum berakhir.